sastrawan Oscar Wilde melontarkan klaim yang penuh teka-teki ini. Sebagian besar orang adalah orang lain. Kedengarannya mungkin seperti salah satu celetukan Wilde yang aneh-aneh itu. Namun, dalam hal ini, ia mempertahankan pandangannya dengan cukup padu. Pikiran mereka adalah pendapat orang lain. Hidup mereka bagai peniruan. Hasrat mereka kutipan belaka. Itulah kutipan dari buku Kekerasan dan Identitas karya Amartya Sen yang akan kita bahas sekarang. Selamat datang lagi di Sedia Cerita. Kali ini saya mau bahas buku non-fiksi karangan pemenang Nobel Ekonomi Amartya Sen. Ini penulis dari India, ekonom, tapi kemudian dikenal sebagai filsuf ya. Bukunya sendiri saya beli, ini terbitan margin kiri ya, diterjemahkan oleh Arif Susanto dari bahasa Inggris. Ini saya beli sebetulnya nggak spesifik buku ini, saya beli waktu itu tahun 2021. Ada margin kiri itu lagi paketan gitu ya, jual paket buku 1 juta rupiah itu dapat sekitar 30 atau 40 buku gitu. Nah kebetulan waktu itu lagi ada rezekinya, jadi saya ambil. Nah salah satu buku di antara puluhan buku itu adalah bukunya Amartya Sen yang ini, Kekerasan dan Identitas. Dan setelah dibaca rupanya menarik juga ini ya, karena di sini Amartya Sen menawarkan ya pembacaan terhadap akar mula kekerasan itu terjadi dari mana, apa hubungannya dengan identitas misalnya. Karena menurut Amartya Sen, kekerasan itu terjadi karena perpecahan identitas di antara manusia. Sedikit latar belakang, Amartya Sen kan orang India, jadi dia memang sejak kecil merasakan sendiri benturan konflik antar identitas, yaitu antara umat Muslim dan umat Hindu di sana gitu. Sampai terjadi bantai-bantaian gitu ya antara masing-masing kelompok. Nah, peristiwa yang dia saksikan di masa lalu itu salah satu yang membentuk ya pola pikirnya Amartya Sen, kemudian menjadi perenungannya yang mendalam ya terkait sumber kekerasan di dunia ini itu apa sih. Dari yang saya baca, ini karena saya bacanya juga sebetulnya udah lama ya, udah bertahun-tahun lalu, jadi ini seingatnya saya ya. Buku ini tuh menjelaskan tentang identitas yang dimiliki manusia itu sebetulnya itulah yang memecah belah manusia sendiri gitu. Padahal identitas kan awalnya digunakan sebagai medium persatuan kan? Kita mengidentikan diri dengan suatu kelompok tertentu agar kita memiliki persamaan gitu, agar kita bisa bergabung dalam kelompok itu, kemudian ya berpadu ya dalam satu kelompok itu. Akhirnya identitas itu kan mempersatukan harusnya. Misalkan identitas tuh ada macam-macam juga, identitas kebangsaan, identitas kesukuan, identitas pekerjaan, profesi, identitas daerah dan segala macam itu ya. Nah, identitas ini kan terbentuk atas asas persatuan, tapi justru ketika identitas itu semakin banyak dan bercabang, konflik akan semakin rawan terjadi menurut Amartya Sen. Tapi sebetulnya hal itu bisa diakali ya, bisa dicari solusinya agar identitas yang berbeda itu tidak saling ribut gitu, nggak saling mengklaim kebenaran satu sama lain. Ya hidup rukun lah, hidup rukun bersama gitu. Kalau di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika itu. Gimana caranya? Kata Amartya Sen, kita harus lebih dahulu meresapi kembali makna identitas pada diri kita. Karena sebetulnya identitas itu kan sesuatu yang semu ya, yang kita buat sendiri gitu, kita bayangkan sendiri di kepala kita, kemudian diyakini oleh banyak orang. Dan kita harus kembali ke asal mula pembentukan identitas itu adalah untuk mempersatukan sebetulnya, mempersatukan antar sesama manusia gitu, yang saling berbagi identitas yang sama. Nah, ketika identitas itu semakin beragam saat ini ya, ada identitas agama, kesukuan, kebangsaan seperti yang tadi saya sebutkan.
Maka sebetulnya setiap orang itu punya banyak kemungkinan saling terkait identitas dengan orang lain gitu. Ya. Karena semakin banyak identitas kan, semakin banyak identitas dalam diri seseorang, orang lain kan juga punya identitas yang beragam itu. Semakin banyak kemungkinan juga antara satu orang dengan orang yang lain itu punya identitas yang bersinggungan. Misalkan saya nih, dengan ini saya lagi di kafe gitu ya. Ini kan ada pekerja kafenya kan. Nah, itu saya asing satu sama lain gitu. Saya nggak kenal sama orangnya gitu. Tapi karena beragamnya identitas itu saya bisa mencari kesamaan identitas kan antara dia dan saya. Pertama misalkan dari jenis kelamin. Oh, kita sama-sama laki-laki nih, identitas kelamin kita sama. Saya nggak tahu agamanya apa, tapi saya tahu dia tinggal di dekat sini juga. Asumsi saya ya, karena setiap hari saya lihat dia orangnya itu saja. Terus saya juga sering kesini karena tempat tinggal saya kebetulan dekat dari sini. Jadi kita berbagi identitas domisili yang sama. Kemudian lagi saya perhatikan, oh dia pekerja kafe gitu ya. Saya bukan pekerja kafe sih, cuman saya pekerja di kantor gitu. Meskipun jenis pekerjaannya berbeda, tapi saya dan dia sama-sama bekerja. Oh, identitas profesi, identitas kelas itu kita menyambung juga. Nah, dari hal-hal seperti itu kan akhirnya banyak identitas yang bisa kita pertemukan antara satu individu dengan individu lain. Nah, kata Amartya Sen, yang harus difokuskan oleh orang-orang ini sebetulnya bukan mencari identitas yang berbeda. Itu masalahnya. Kenapa kekerasan konflik sering terjadi? Karena kita fokus terhadap identitas tunggal. Merasa seseorang itu hanya punya satu identitas. Nah, itu yang dipermasalahkan. Nah, biasanya identitas yang paling dominan itu adalah identitas keagamaan atau kesukuan yang betul-betul melekat pada diri seseorang. Itu yang paling mudah kemudian menimbulkan konflik. Nah, katakan Amartya Sen, jangan begitu. Manusia itu identitas beragam. Nah, kita harus mengakui itu. Keragaman identitas itu dalam diri kita. Kita ini bukan identitas tunggal loh. Kita itu punya identitas yang beragam. Kita punya banyak persamaan dengan orang lain. Maka seharusnya kalau asumsinya begitu, konflik itu bisa semakin diminimalisir ketika pola pikir masyarakat itu ketika menghadapi golongan yang dianggap berbeda. Karena identitas tunggalnya itu berbeda gitu ya. Misalkan waktu Amartya Sen di India sana, antara identitas Hindu dan Muslim ini kan sangat bertentangan gitu ya, bergejolak. Itu karena yang diperhatikan hanya identitas tunggal itu. Mereka merasa cuma punya satu identitas. Tapi kalau ditarik-tarik lagi dengan ragam identitas tadi itu, seharusnya mereka kan bisa menilai. Mereka sama-sama warga India, mereka sama-sama kelas pekerja, mungkin kelas buruh, mereka sama-sama susah hidupnya, mereka sama-sama tinggal di domisili yang sama. Itu banyaklah keragaman identitas itu yang bisa dipertemukan. Kalau fokusnya nggak ke satu identitas saja, seharusnya itu mereka merasa punya keterikatan kan dengan orang lain, bahkan dengan musuhnya sekalipun gitu. Sampai pada ujungnya, meskipun katakanlah kita tidak punya banyak kesamaan identitas, setelah dikulik-kulik gak punya kesamaan identitas nih yang erat gitu. Setiap manusia itu pasti dibersatukan dengan satu identitas yang sama, apalagi kalau bukan identitas kemanusiaan. Mau manusia itu musuh, apapun lah yang paling jauh sekalipun, selama dia manusia kan, dia masih memegang identitas manusia, kita juga. Artinya kalau seandainya identitas tunggal yang kita percaya itu hanya identitas kemanusiaan tadi, konflik itu tidak diperlukan gitu, kekerasan tidak dibutuhkan. Nah, mungkin itu salah satu ide utama ya dalam buku Kekerasan dan Identitas karya Amartya Sen ini. Lebih lengkapnya silakan baca lagi. Saya juga perlu baca ulang buku ini karena beberapa sudah lupa-lupa ingat gitu. Yang saya ingat ya tadi itu yang saya jelaskan gitu, tentang keragaman identitas. Kita sebagai manusia jangan berpikir hanya punya identitas tunggal gitu. Saya sebagai muslim, identitas saya mungkin memang muslim, tapi bukan hanya itu. Saya juga pekerja, saya juga seorang ayah, seorang suami, saya juga misalkan warga negara Indonesia dan sebagainya. Carilah ragam identitas dalam dirimu dan pertemukan dengan musuhmu yang sama-sama itu, sehingga kita tidak perlu saling berkonflik. Sekian, semoga
bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan buku berikutnya.